Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Rendra Gunawan SPD, mahasiswa PPG Guru SKI periode 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511115782. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan dari saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Yes. Alhamdulillah. Kondisi anak-anakku semuanya pada sehat semuanya? Sehat. Sudah belajar tadi malam? Sudah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Bapak akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Pelajaran SKI yang berjudul Fathul Mekah, Kak. Ya, nak ya? Ya. Fathul Mekah. Tentunya kita akan merefleksi kembali kepada pelajaran yang kemarin, yaitu siapa yang tahu pelajaran kemarin? Judulnya? Peristiwa pembebasan kota Mekah. Yang kemarin. Kalau yang sekarang iya. Sekarang kita akan membangunkan kota Mekah. Yang kemarin. Yang baru saja kita lewati minggu yang lalu. Hijrah. Ya. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, di kota Madinah inilah setelah hijrah para sahabat dan Nabi membentuk suatu kekuatan, sehingga kekuatan tersebut dianggap cukup, maka mereka mulai mengadakan penyerangan ke kota Mekah yang terkenal dengan sebutan Fathu Mekah. Jadi arti daripada Fathu Mekah itu adalah pembebasan kota Mekah dari kekuasaan kaum kafir Quraisy. Paham nak ya? Ya, sebelumnya nanti kita mulai pembelajaran pada hari ini. Siap Nana ya? Ya, baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketuanya? Ya, tolong disiapkan. Kita berdoa terlebih dahulu. Gerak berdoa mulai. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah kalian telah berdoa dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke.
sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya saya ingin mengetahui dulu kehadiran anak-anakku sekalian, anak kelas 5. Anak kelas 5 hadir semua pada hari ini? Hadir. Coba dilihat kanan kirinya, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oh ya, alhamdulillah anak-anak kelas 5 hadir semua dan antusias untuk mengikuti pembelajaran SKI pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk menyingkat waktu kita langsung saja memulai pembelajaran ya. Ya, kita lihat di proyektor sini di layar. Ya. Judulnya adalah Fathu Mekah. Fathu Mekah berarti terbukanya kota Mekah atau dapat diartikan juga sebagai pembebasan kota Mekah dari kekuasaan apa? Kaum kafir Quraisy. Karena kota Mekah dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, maka terjadilah Fathu Mekah ya. Pembebasan tersebut merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Hal itu karena dengan terbukanya kota Mekah terpancarlah sinar Islam di seluruh dunia. Jadi Islam menyebar ke seluruh dunia ini diawali dengan adanya Fathu Mekah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya. Sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Tentunya kenapa diadakan Fathu Mekah? Karena ada sebab-sebabnya. Salah satu penyebab terjadinya pembebasan kota Mekah adalah karena kaum kafir Quraisy dengan sengaja melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ya, mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah, membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah menjadi pengikut Islam sejak masa jahiliyah. Bani Bakar dan Bani Khuza'ah sudah saling bermusuhan. Setelah perjanjian damai, Bani Khuza'ah menyatakan diri masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Alhamdulillah. Bani Khuza'ah menyatakan diri masuk ke dalam pasukan kaum muslimin. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, setiap kabilah bebas bergabung kepada pihak manapun saja yang mereka kehendaki. Nah, jadi dari penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulannya nanti di akhir daripada materi ini, nah ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, sebab terjadinya Fathu Mekah, Bani Bakar sangat marah ketika mendengar Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin. Mereka marah dengan bergabungnya Bani Khuza'ah dengan kaum muslimin. Lalu mereka meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Ya, mereka meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Hal ini adalah awal dari pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Dalam perjanjian itu tidak boleh saling serang menyerang selama 10 tahun. Salah satu isi daripada perjanjian Hudaybiyah itu ya. Tetapi mereka sebelum masa waktu itu mereka telah menyerang kaum muslim. Maka mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya, oke, rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan kota Mekah terdengar oleh para pembesar Quraisy. Nah, tentunya para pembesar Quraisy sangat terkejut ya melihat persiapan Rasulullah yang sangat luar biasa di kota Madinah. Mereka sangat terkejut. Kaum kafir Quraisy, pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya itu. Dan para pembesar Quraisy merasa khawatir dan ketakutan karena menyadari bahwa mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Awalnya mereka takut karena mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Terhadap perjanjian Hudaybiyah telah mereka ikrarkan kepada kaum muslimin. Mereka langgar sendiri. Ya. Abu Sufyan pun diutus. Nah, dengan rasa takutnya itu mereka mengutus Abu Sufyan
mengutus Abu Sufyan, diutus untuk berunding dengan Rasulullah. Dia meminta agar perjanjian Hudaybiyah diperpanjang. Tetapi nanti kita lihat apakah itu akan disetujui oleh Rasulullah atau tidak di selanjutnya ini. Kita perhatikan. Ya. Akan tetapi, nah di sini, akan tetapi Rasulullah tidak menjawab sama sekali. Berarti tidak direspon. Kedatangan daripada Abu Sufyan itu tadi tidak direspon oleh Rasulullah. Tidak di Rasulullah. Abu Sufyan pun meminta bantuan Abu Bakar agar membicarakannya dengan Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar menolak permintaan Abu Sufyan tersebut. Minta bantuan pada Abu Bakar menolak, ya. Menolak pada permintaan. Kemudian Abu Sufyan mendatangi Umar bin Khattab dengan maksud yang sama, akan tetapi Umar pun juga menolak dengan tegas bahwasanya dia tidak mau membantu Abu Sufyan untuk meluluhkan hati Rasulullah. Akhirnya Abu Sufyan kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Nah, dia kembali ke Mekah dengan tangan hampa, dengan tidak membawa hasil apa-apa, menghadap kepada pembesar Quraisy. Tuh ya. Selanjutnya, pada tanggal 10 Ramadan, tepatnya 8 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat ke Mekah. Ketika Rasulullah SAW pasukan Muslim yang sudah dikelompokkan tiba di daerah Marus, Zahran dan berkemah, para pemimpin Quraisy mengadakan perundingan. Dalam perundingan itu diputuskan bahwa Abu Sufyan diminta menyelidiki hal tersebut. Ya. Abu Sufyan diminta untuk menyelidiki apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah di kota Mekah. Nah, selanjutnya, sebelum mereka bergerak memasuki kota Mekah, Rasulullah berpesan agar menghindari pertempuran dan pertumpahan darah. Jadi Rasulullah itu walaupun dia akan berperang, dia tetap mengasih pesan kepada pasukannya. Kalau bisa kita masuk secara damai. Kalau bisa tidak ada pertumpahan darah, kecuali dalam keadaan terdesak. Paham maksudnya? Nah, selanjutnya, pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Nah, berarti mereka dari segala penjuru kota Mekah dikepung dengan 10.000 pasukan kaum muslimin. Ya. Memasuki secara serempak memasuki kota Mekah tanpa ada perlawanan yang berarti. Selanjutnya, setelah mengerjakan sholat, Rasulullah SAW menemui kaum Quraisy setelah memenuhi Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy yang dahulu memusuhi, menghina, mencaci, bahkan mengancam dan merencanakan akan membunuh Nabi, kini tertunduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Adalah seorang Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akhlak mulia. Nah, yang selanjutnya, ketika kaum kafir Quraisy melanggar sendiri perjanjian, kita lihat keteladanan Nabi dalam peristiwa itu. Apa keteladanannya? Kita lihat, kaum Quraisy tidak mendapat dukungan dari kaum-kaum yang dahulu membantunya. Dengan batalnya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah memanfaatkan untuk membebaskan kota Mekah. Lalu dengan pertolongan Allah, kaum muslimin menguasai kaum kafir Quraisy hampir tanpa perlawanan. Nah, kalian memahami sejenak. Habis itu nanti akan saya adakan pertanyaan. Ya. Oh ya. Sebelumnya kita nonton video dulu, Pak. Fathu Mekah. Pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan. Bergabung ke Quraisy.
Mengikuti isi perjanjian Hudaibiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaibiyah merugikan kaum muslim, namun Oke. Tadi setelah kita mempelajari materi yang telah kita pelajari dan ada anak sekalian telah Bapak putarkan video, tentunya Bapak akan ada pertanyaan sebagai refleksi ya, sebagai refleksi daripada pembelajaran pada pagi hari ini. Baik. Pertanyaan yang pertama, pada tanggal berapakah kaum muslimin berangkat dari kota Madinah? Pak, Ya, tanggal 10 Ramadan. pada tanggal 10 Ramadan. Ya, betul. Nah, bagus. Makasih nak ya. Ya, selanjutnya nomor 2. Pada tanggal berapa pasukan kaum Madinah tiba di kota Mekah? Pak, Ya, 20 Ramadan. pada tanggal 20 Ramadan. 20 Ramadan. Namanya siapa? Jadi, Gadira Afra Al-Hadiyah. Terima kasih nah. Ya, betul. Yang nomor 3, apa penyebab terjadinya Fathu Mekah? Ya, silakan. kafir melanggar perjanjian Hudaibiyah. Oh, itu. Karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah, ya. Ya, saya rasa semua daripada penjelasan ini telah Bapak sampaikan dan kalian telah Bapak tanya, rata-rata Bapak anggap kalian sudah paham. Untuk memperjelas pemahaman kalian ke depan, maka akan Bapak bagikan tugas ya, supaya nanti kalian untuk memperdalam materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Siap nak ya? Ya. Oke nak ya, tentunya kalian di situ nanti akan ada permasalahan yang ada di situ, kalian kerjakan. Nanti minggu depan Bapak harap semuanya harus sudah selesai untuk dikumpulkan minggu depan. Pada pelajaran apa? SKI. Ya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran anak-anakku sekalian. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan doa dulu untuk pulang. Disiapkan. siap, berdoa mulai. Silakan pulang dan salamkan salam Bapak pada orang tua kalian ya. Ya, silakan. Dari semuanya langsung keluar.